Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai basic configuration. Pada materi yang pertama, yaitu mengenai konfigurasi hostname pada mikrotik, itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara CLI dan juga dengan cara GUI. Di sini saya akan mempraktekkan keduanya, tetapi saya akan mempraktikkan yang GUI-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke sistem, lalu ke identify. Nah, di sini itu kita bisa mengganti namanya. Di sini saya akan menggunakan nama jika sudah, kita bisa klik apply. Nah, di sini namanya itu sudah berganti menjadi RP Cynthia. Lalu bagaimana dengan cara yang CLI? Nah, untuk CLI itu kita bisa masuk ke new terminal. Nah, di sini untuk new passwordnya kita bisa skip saja. Kita bisa pakai Ctrl C. Nah, di sini itu kita bisa ketikkan yang sama seperti yang di UI, yaitu masuk ke sistem, lalu ke identify, lalu enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan set name RB. Lalu sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan print. Nah, di sini itu sudah berubah, yaitu A-nya menjadi 2. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address mikrotik. Nah, di materi kali ini juga terbagi menjadi 2 mode, yaitu menggunakan GUI dan CLI. Di sini saya akan mempraktikkan yang mode GUI-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke IP, lalu kita pilih yang addresses, lalu kita klik icon plus. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP yang kita inginkan. Di sini saya akan ketikkan 192.168.32.1. Lalu untuk interface-nya itu kita bisa masuk ke terminal yang di sini. Nah, ini kita pakai Ether 1. Lalu di sini kita bisa ketik apply, lalu oke. Nah, di sini itu IP-nya sudah ada. Lalu bagaimana dengan mode CLI? Mode CLI bisa masuk ke new terminal. Kita bisa CTRL-C. Di sini saya akan melihat IP address-nya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan perintah IP address print. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada IP yang sudah kita buat tadi. Lalu saya juga akan mengecek interface-nya. Interface.
Nah, di sini juga terdapat 4 interface. Nah, lalu untuk menambahkan IP-nya itu bisa menggunakan perintah IP address. Lalu kita bisa ketikkan address. Lalu kita bisa masukkan IP yang kita inginkan. 2.168.2.2. Lalu kita berikan juga interface-nya. Lalu di sini saya akan menggunakan Ether 3. Nah, jika sudah, kita bisa klik enter. Lalu ketik print. Nah, di sini IP yang sudah kita buat pun sudah ada. Lalu bagaimana sih caranya kita menghapus IP? Nah, untuk menghapus IP itu kita bisa menggunakan perintah remove. Jadi kita bisa ketikkan remove number. Nah, untuk nomornya itu kita bisa lihat di sini. Di sini saya akan menghapus IP yang ada pada nomor 2. Lalu kita enter. Lalu kita bisa ketik print lagi. Lalu enter lagi. Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya kita mendisabelkan sebuah IP? Nah, disable itu adalah kita itu tidak menghapusnya tetapi IP itu tidak aktif. Kita itu bisa menggunakan yang cara GUI maupun yang CLI. Nah, untuk GUI kita bisa masuk ke IP, lalu addresses. Lalu kita bisa memilih IP mana yang ingin kita disabelkan. Nah, di sini kita bisa klik icon silang ini. Nah, di sini itu sudah terdapat tanda X yang berarti itu sudah disable. Lalu kita ke mode CLI. Kita bisa ke new terminal. Nah, di sini kita ketikkan IP address. Lalu ketikkan print. Lalu ketikkan disable number. Kita pilih yang nomor 1. Lalu enter. Kalau sudah, kita bisa ketik print. Nah, di sini itu terdapat tanda X di depan IP-nya. Maka tandanya IP itu sudah disable atau sudah mati. Untuk mengaktifkannya kembali, kita bisa ketikkan enable. Lalu kita enter dan kita ketik print. Nah, di sini tanda X-nya itu sudah tidak ada. Lalu bagaimana caranya kita mengedit IP address? Misalnya kita itu sudah membuat IP-nya tetapi kita ingin mengubahnya. Jadi kita itu akan mengubah IP ini sebagai contohnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan set. Nah, jadi 1 itu menandakan number. Lalu ketik address. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP yang kita inginkan. Di sini saya ketikkan 1. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan print. Nah, di sini itu IP-nya sudah berubah.
yang tadinya 32 sekarang menjadi 33 sesuai dengan IP yang kita masukkan tadi. Nah, lalu di sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai triks upload CLI. Nah, jika di Debian itu ada yang namanya directory, maka di Mikrotik itu ada yang namanya menu. Nah, misalnya di sini saya akan masuk ke sistem. Kita perbesar, lalu kita sistem. Nah, di sini itu saya akan keluar dulu. Sudah, ini saya sudah keluar. Lalu kita akan masuk ke bagian identify. Lalu kita enter. Nah, kita juga bisa menggunakan bantuan tab untuk mempercepat. Misalnya di sini saya ingin mengetik interface, maka bisa ketik int lalu tab. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan tanda tanya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita bisa juga menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu server dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Kita ke sini. Nah, di sini pastikan peanut lab-nya itu sudah menyala atau sudah hijau seperti ini. Lalu kita bisa meremote-nya menggunakan Windows. Nah, di sini untuk prakteknya itu kita bisa masuk ke IP, lalu ke service. Nah, di praktek kali ini saya akan mendisablekan semua service. Lalu saya hanya akan menyalakan yang SSH dan juga yang Winbox. Nah, untuk mendisablekannya kita bisa klik ini lalu seperti ini. Sama seperti kita mendisablekan IP. Lalu untuk portnya itu akan saya ubah. Nah, untuk SSH itu kita ubah menjadi 9022. Lalu kita bisa apply dan kita klik OK. Lalu untuk Winbox juga akan saya ubah. Kita ganti menjadi 3000. Klik apply, lalu OK. Nah, sebenarnya di bagian available form itu kita bisa isikan IP di mana saja untuk untuk meremote SSH saya akan menggunakan putih. Di sini kita akan meremote menggunakan Winbox. Di sini kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP-nya. Lalu kita pakai titik 2. Portnya yaitu 3000.
Lalu untuk loginnya kita ketik admin. Nah, jika sudah kita bisa klik connect. Nah, di sini kita sudah bisa remote juga. Nah, di sini saya akan mengembalikan portnya. Kita ke IP, lalu kita ke service. Untuk SSH-nya itu kita ganti menjadi 22. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu untuk Winbox itu 8291. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, lalu kita masuk ke materi yang keempat mengenai login manajemen user. Nah, jadi di materi kali ini saya itu hanya akan membuat Mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat ini kita itu mengakses Mikrotik menggunakan user admin yang merupakan user red. Nah, tapi user admin ini tidak aman dan bisa saja ada yang membaca Mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita bisa masuk ke sistem, lalu ke users. Nah, di sini selain ada user, di sini juga ada yang namanya group. Jadi grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Nah, di sini terdapat tiga akses, yaitu full, red, dan red. Untuk full itu kita bisa memberikan akses read dan red. Sedangkan untuk akses read itu kita bisa membaca saja. Sedangkan red itu kita bisa mengkonfigurasi juga. Nah, untuk membuat user kita bisa klik icon plus di sini. Nah, namanya akan saya namai dengan lalu untuk grupnya itu saya akan aksesnya full saja. Nah, untuk kalau ada address itu kita bisa mengisikan IP mana saja yang bisa mengakses user ini. Lalu passwordnya itu saya akan menggunakan 12345. Bawahnya juga sama. Nah, jika sudah kita apply, lalu oke. Nah, nantinya itu saya akan login menggunakan user Cynthia. Jadi untuk user adminnya kita bisa disablekan. Nah, lalu kita buka yang new Winbox. Lalu di sini saya akan login menggunakan user Cynthia. Untuk passwordnya jangan lupa kita isikan 1 sampai 5. Lalu kita bisa klik connect. Nah, ini di sini saya sudah berhasil masuk. Lalu di sini saya akan mengenablekan kembali user adminnya. Setelah tadi kita membahas mengenai user, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang grup. Nah, jadi grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sendiri itu ada 3 akses, yaitu ada full, red, dan red. Red itu hanya bisa mengkonfigurasi, red itu hanya bisa membaca, sedangkan full itu bisa mengkonfigurasi dan juga bisa membaca. Untuk mempraktekannya, saya akan membuat 2 user. Nah, di sini namanya itu user 1 dan grupnya itu kita gunakan red. Untuk passwordnya kita samakan saja 1 sampai 5.
lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, lalu di sini saya akan login menggunakan user 1. Lalu kita juga isikan passwordnya. Lalu kita bisa connect. Nah, karena aksesnya itu adalah R, maka di sini tidak bisa mengkonfigurasi. Misalnya kita masuk ke IP. Di sini saya akan coba menambahkan IP. Maka di sini itu tidak bisa karena aksesnya itu read. Nah, lalu kita bisa close saja. Lalu di sini saya akan membuat user 2 yang aksesnya itu adalah write. Kita bisa pergi ke sistem, start, lalu kita tambahkan user 2, lalu kita write. Untuk passwordnya pun kita samakan. Lalu kita klik play, lalu oke. Nah, lalu kita bisa ke new winbox lagi. Kita loginnya menggunakan user 2, lalu kita isikan password, lalu kita apply. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat user, maka tidak akan bisa karena itu hanya aksesnya write. Sedangkan untuk membuat user itu kita harus membuat usernya itu memiliki full akses. Itu saja video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.